Sebagai seorang guru, tugas kita bukan hanya mengajar, tetapi kita juga harus menciptakan lingkungan yang mendorong peserta didik untuk mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imatul Fadila. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6A, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen pengelolaan kelas dengan topik materi pengelolaan lingkungan kelas. Seorang guru yang efektif akan berusaha mengelola lingkungan kelas di mana peserta didik merasa aman. Ketika peserta didik merasa aman, mereka akan berani mengambil resiko, berani bertanya, berani belajar dari kesalahan, dan berani mengungkapkan perasaannya. Nah, inilah pentingnya mengelola lingkungan kelas yang efektif dan interaktif. Apabila Anda, seorang guru, merasa kehabisan waktu menunggu peserta didik siap untuk belajar, kemudian merasa kelas kurang motivasi dan disiplin, dan juga merasa peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran, mungkin ini saatnya Anda, seorang guru, melakukan strategi-strategi pengelolaan lingkungan kelas. Lingkungan yang tepat akan menumbuhkan keinginan peserta didik untuk belajar dan juga mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar-pembelajar yang mandiri. Ketika mereka menjadi pembelajar mandiri, mereka akan menjadi lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Berikut adalah 5 strategi yang dapat kita lakukan dalam mengelola lingkungan kelas yang positif dan interaktif. Yang pertama, tetapkan ekspektasi kelas yang jelas. Jadi, beritahu dan katakan apa perilaku yang Anda harapkan, kemudian bagaimana partisipasi di kelas yang Anda inginkan, dan bagaimana kualitas pekerjaan yang Anda harapkan. Nah, beritahu instruksi ini dengan jelas dan lakukan secara konsisten. Beritahu ekspektasi Anda sebagai seorang guru, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Kemudian refleksikan hasil pekerjaan peserta didik yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan untuk peserta didik yang kelas atas, Anda bisa membuat kesepakatan secara bersama-sama sebelum memasuki pembelajaran. Yang kedua, dorong partisipasi aktif peserta didik dengan cara gunakan berbagai pendekatan atau metode yang dapat mendorong partisipasi peserta didik, seperti memberikan pertanyaan, memberikan kesempatan peserta didik bertanya kepada kita, kemudian memberikan diskusi kelompok atau diskusi individu, kerjasama, dan memberikan momen-momen di mana peserta didik dapat menyampaikan suara dan pilihan mereka. Berikan pendekatan dan metode yang dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Untuk yang ketiga, tumbuhkan rasa kebersamaan. Dengan cara bangunlah kelas menjadi sebuah komunitas yang baik dan positif. Bangun hubungan bukan hanya guru dengan peserta didik saja, akan tetapi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Ciptakan aktivitas-aktivitas sederhana untuk membangun sebuah komunitas, seperti halnya berdiskusi bersama-sama antar kelompok. Yang keempat, gunakan penguatan positif. Gunakan teknik penguatan positif seperti pujian, penghargaan, dan pengakuan pada saat peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang positif. Kemudian rayakan keberhasilan bersama-sama, hargai setiap prestasi dan pencapaian peserta didik. Nah, hal ini dapat membangun kepercayaan diri peserta didik, dan di saat yang sama, gunakan momen ini sebagai motivasi untuk peserta didik yang lainnya. Yang kelima, jadilah teladan dalam perilaku positif. Anak-anak belajar dari mengobservasi para guru dan orang tuanya. Jadi, teladankan perilaku yang positif kepada peserta didik.
dengan menunjukkan rasa hormat kepada mereka, dengan mendengarkan ide dan suara mereka. Kemudian kita tanggapi mereka dengan cara dan tindakan yang positif dan bahasa yang positif. Karena kita sebagai guru menjadi contoh teladan bagaimana peserta didik berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Baik, itu adalah 5 strategi yang dapat kita terapkan di kelas. Tentu saja masih banyak strategi-strategi yang lainnya yang dapat kita terapkan untuk mengelola lingkungan kelas yang positif dan interaktif. Nah, apabila kalian ada ide yang lain, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.